Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di depan Museum Kereta Api Kota Sawalunto yang berada di Stasiun Sawalunto. Sekarang kita akan masuk dan mengunjungi Stasiun Sawalunto ini. Ini dia Stasiun Sawalunto Bio Farma. Stasiun yang terletak di Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawalunto ini menjadi stasiun awal dari jalur kereta api Sawalunto ke Teluk Bayur yang dibuat oleh Belanda untuk mengangkut batu bara dari Sawalunto ke Kota Padang. Sekarang stasiun Sawalunto ini menjadi museum kereta api, di mana harga masuk ke dalam museum ini sekitar Rp8.000. Cukup murah karena dengan Rp8.000 kita bisa melihat jejak-jejak sejarah perkeretaapian di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat ini. Karena pembangunan jalur kereta api di Sumatera Barat tidak lepas dari pembangunan jalur kereta api Sawalunto ke Padang, ke Teluk Bayur, untuk mengangkut hasil batu bara. Di sini kita bisa lihat E1060, yaitu lokma hitam kecil yang terparkir di jalur 3 Stasiun Sawalunto. Yuk kita intip-intip sisa-sisa sejarah di Stasiun Sawalunto. Sawalunto, di sini ada yang unik teman-teman, di mana di sebelah sini terlihat bahwa Sawalunto 261 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di sebelah sana itu tulisannya 262 meter di atas permukaan laut. Jadi yang benar yang mana nih? 261 atau 262? Ini merupakan stasiun Sawalunto. Dulu stasiun Sawalunto ini besar dan banyak jalurnya. Sekarang yang tersisa hanya 3 jalur saja. Dan ini lurus ke situ menuju ke arah Stasiun Muara Kalaban. Dan ada jembatan. Mungkin nanti saya akan bahas jembatan dan masjid itu di video yang terpisah. Jadi sekarang saya ingin mengunjungi Stasiun Sawalunto yang kini menjadi museum. Dan di ujung situ juga ada tempat untuk mengisi air rangkaian atau air lokomotif pada zaman dahulu. Sekarang masih tersisa di sekitaran Stasiun Sawalunto. Yuk kita masuk ke Stasiun Sawalunto ini. Oke, kita masuk ke Stasiun Sawalunto. Ini dia jejak-jejak gerbong di sekitaran Sawalunto. Ada lokomotif mini, ada gerbong mininya. Nampaknya ini replika dari kereta api Mak Itam. Dulu, sekitaran setahun yang lalu, sempat beroperasi nih kereta api wisata Mak Itam. Namun setelah saya tanya-tanya sama petugas loket di sini, Mak Itam dan gerbong itu sekarang terparkir di ujung sana, di depo lokomotif Mak Itam. Nanti saya juga akan mengunjungi ke sana. Sekitar 3 bulan lamanya bahwa kereta api wisata ini sudah tidak beroperasi. Sekarang kalau ingin naik kereta api Mak Itam, perlu mencarter kereta api tersebut. Sebesar biayanya Rp6 juta. Dulu kan setiap minggu jalan normal itu seminggu sekali pada hari Minggu, dan tiketnya itu 50.000 PP dari sini ke Muara Kalaban. Sekarang kalau mau naik mesti membayar Rp6 juta. Sebelum ke depo lokomotif, kita lihat-lihat dulu isi dari Museum Kereta Api Sawalunto. Di sini ada ruang PPKA. Cukup banyak ya sinyal-sinyalnya, kayak memang dulu Stasiun Sawalunto ini memiliki banyak jalur kereta api. Ini dia kondisinya Stasiun Sawalunto yang berada di KM 155 lintas Padang ke Sawalunto ini. Dan bagilah dia dalam dari Stasiun Sawalunto. Saya sudah pernah mengunjungi museum ini pada tahun 2021 yang lalu. Dan sekarang kondisinya seperti ini. Cukup banyak perubahan
Karena memang dari rentang 2021 sampai 2024 sekarang itu banyak sekali perubahan. Salah satu contohnya adalah jalur dari Sawalunto ke Muara Kalaban ini sempat dioperasikan untuk kereta api wisata dan jalan setiap minggunya. Namun sayang sekali sekarang sudah tidak jalan normal lagi, hanya berjalan apabila ada charteran saja. Museum Kereta Api Kota Sawalunto. Kita lihat-lihat dulu emplasemen stasiun Sawalunto. Dulu saat masih beroperasi, setiap minggunya bisa nih naik kereta api dari sini ke Muara Kalaban, lalu balik lagi ke sini. Harga tiketnya 50.000. Saya niat awalnya pengen naik kereta api tersebut, teman-teman. Namun setelah saya tanya-tanya, kereta api tersebut sudah tidak beroperasi dan hanya menerima charteran saja. Ini ada gerbong KKBW, lalu ada gerbong ketel juga. Jadi cukup banyak nih benda-benda bersejarah di stasiun Sawalunto yang bisa dikupas. Tiket masuk museumnya pun murah, teman-teman, hanya Rp8.000. Bisa lihat seperti ini. Di sebelah sini juga ada gerbong, kayaknya ini dulu gerbong VVIP. Dan lurus ke situ masih ada tulisannya, yaitu ke tempat pengisian batu baranya. Namun ke sana jalurnya sudah baduk alias sudah nonaktif. Stasiun Sawalunto, stasiun terbesar di kota Sawalunto. Di sini juga ada kereta yang nampaknya untuk inspeksi. Dan di sebelah situ juga ada jam kuno yang menunjukkan pukul 4:30. Sudah tidak nyala lagi jamnya. Sawalunto Bio Farma tulisan di depan tadi. Mungkin Bio Farma itu seperti nama-nama seperti kereta api di MRT ya, teman-teman, seperti Senayan Mastercard. Dan ini stasiun Sawalunto Bio Farma. Yuk sekarang kita masuk dulu ke dalam museumnya, lalu kita ke Dipo Lokomotif Maitamnya. Museum Kereta Api Sawalunto Maitam E1060. Dan begini dia lokomotif Maitam ketika masih beroperasi. Yuk sekarang kita masuk ke dalam Museum Kereta Api Sawalunto. Ini ada perkembangan kereta api masa Hindia Belanda. Nanti teman-teman kalau ingin membacanya bisa di pause. Dan inilah dia jalur kereta api di Jawa Madura dan di Sumatera. Dilihat bahwa dulu di Sumatera Barat ini dari Emma Haven, yaitu Teluk Bayur, ke Padang. Padang ada yang ke Sungai Limau, namun sekarang jalur tersebut sudah nonaktif, hanya sampai ke Naras saja. Dari Padang juga ada yang ke Limbanang, namun jalur tersebut juga sudah nonaktif. Dan ada yang ke Sawalunto sampai ke Muaru. Dan inilah dia jembatan kereta api. Ini kalau tidak salah ya teman-teman, jembatan ini berlokasi di Lembah Anai. Peran pekerja kereta api dalam melawan kolonialisme. Silakan dibaca ya teman-teman. Oke. Dan selanjutnya di sini ada perkembangan logo kereta api dari Start Spoorwegen, jadi DKA, PNKA, jadi PJKA, Perumka, dan PT KI Persero. Sekarang logonya jadi yang ini. Logo kereta api dari masa ke masa. Kita masuk ke ruangan yang kedua. Kita mulai di sini perkembangan
kereta api di Sumatera Barat. Silakan dibaca teman-teman. Dan inilah dia timeline perkembangan jalur kereta api di Sumatera Barat. Jadi pada tahun 1887 mulai pembangunan jalur kereta api di Pulau Ai, Kota Padang. Lalu inilah dia nih, konstruksi jembatan tinggi di Padang Panjang selesai pada tahun 1891. Lalu pada tahun 1891, jalur kereta api dari Pulau Ai sampai ke Padang Panjang diresmikan. Lalu diresmikan juga jalur dari Padang Panjang, Fort De Kock, Payakumbuh hingga Kalimbana. Jadi percabangannya itu berada di stasiun Padang Panjang. Lalu pada tahun 1892 diresmikan jalur kereta api dari Padang Panjang, Solo ke Muara Kalaban. Dan pada tahun 1892 sampai 1894 dibangun jalur kereta api dari Muara Kalaban ke Sawalunto yang harus menembus terowongan Lubang Kalam dengan panjang 828 meter. Dan pada tahun 1894 diresmikan jalur kereta api dari Muara Kalaban ke Sawah Lunto. Dan pada tahun 1908 sampai 1911 diresmikan jalur kereta api dari Lubuk Alung, Pariaman, Naras sampai ke Sungai Limau, yang kini menjadi jalur kereta api yang dioperasikan oleh Kereta Api Pariaman Express dengan rute Naras, Padang sampai ke Pauh 5. Lalu diresmikan jalur kereta api dari Muaro Kalaban ke Muaro Sijunjung sepanjang 26 km. Nah, jalur ini juga unik nih teman-teman, karena melewati terowongan Kupitan. Dan pada tahun 1986, layanan penumpang kereta api tahun 1986, layanan penumpang kereta api antara Sawalunto dan Padang ditutup. Lalu pada tahun 2005 diresmikan Museum Kereta Api Sawalunto. Dan pada 3 Desember 2007 Mak Itam pulang kampung dari Jawa. Dan pada tahun 2022 sampai 2003 reaktivasi jalur kereta api Sawalunto Muaro Kalaban. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa jalur kereta api ini sudah sempat dilewati oleh kereta api wisata. Dan inilah dia rangkaian kereta apinya. Ada rangkaian kereta api batubara dan ada rangkaian kereta api PT Semen Padang, yaitu mengangkut semen curah. Lalu di sini ada jaringan kereta api. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi di depan. Dari Padang sampai ke Sungai Limau, lalu ada yang sampai ke Limbanang, lalu ada yang sampai ke Sawalunto dan Muaro. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oh ya, di sini kita bisa melihat bahwa Belanda membangun kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 terowongan jalur kereta api, yaitu terowongan Kandang Ampat, terowongan Lembah Anai 1, terowongan Lembah Anai 2, terowongan Singkarak atau Batu Tabal, terowongan Muaro Kalaban, dan terowongan Kupitan. Mungkin yang sering kita dengar adalah terowongan Muaro Kalaban atau Lubang Kalam ini dan terowongan Kupitan, karena panjangnya lebih dari 500 meter. Bahkan terowongan Lubang Kalam ini menjadi terowongan terpanjang di Sumatera. Kita bisa lihat ya teman-teman, ini ada terowongan Lembah Anai pada zaman dahulu. Dan ini ada proses pembuatan terowongan kereta api. Dan ini merupakan terowongan kereta api Muaro Kalaban. Dan ini adalah terowongan Kupitan. Selanjutnya di sini ada profil Mak Itam. Mak Itam pulang Kampuang E1060. Di ruangan ini juga kita bisa melihat ada
gambar pembangunan terowongan kereta api di Sumatera Barat, di mana para pekerja paksa terlihat membangun jembatan terowongan kereta api ini menembus batuan. Bisa dibayangkan teman-teman, menembus bukit batu dengan peralatan seadanya. Di ruangan selanjutnya, di sini ada stasiun-stasiun kereta api di Sumatera Barat. Di sini ada kayu tanam, lalu di atas itu ada Silungkang. Ini merupakan stasiun-stasiun kereta api yang ada di Sumatera Barat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kereta api Sumatera Barat itu ada 37 stasiun. Dan di sini kita bisa melihat teman-teman, daftar-daftar nama stasiun ada Pulau Air, Padang, Bukit Putus, Emma Heaven. Kita bisa lihat teman-teman di sini. Pulau Air, Padang, Tebing, Duku, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin, Kayu Tanam, Kandang Ampat, Kampung Tengah, Padang Panjang. Lalu ada Kubu Karambil, ada Sumpur, ada Batu Tabal, Kacang, Singkarak, Solong, Sungai Lasi, Silungkang, Muaro Kalaban, Sawah Lunto. Lalu ada di bawahnya ada jalur menuju ke Payakumbuh. Jadi ini daftar-daftar nama dan letak KM stasiun-stasiun zaman dulu. Lalu di sini ada ruang koleksi peninggalan Museum Sawah Lunto. Lalu kita sampai di terowongan atau ruangan terakhir. Oke, ruangan terakhir hanya berisikan koleksi-koleksi stasiun zaman dahulu. Buat teman-teman yang penasaran, mungkin bisa datang langsung nih ke Museum Kereta Api Sawah Lunto. Bisa melihat stasiun, sejarah, dan bisa melihat mak hitam. Oke, kita sudah mengunjungi semua ruangan di museum ini. Sekarang kita menuju ke Dipo Mak Hitam. Oke, seperti janji saya, setelah saya mengunjungi museum, kita bergerak ke Dipo Lokomotif Mak Hitam. Jadi ini dahulu merupakan jalur kereta api untuk lansir lokomotif dari stasiun ke Dipo. Dan ini dia Dipo Lokomotif Mak Hitam. Kita intip-intip saja nih dari luar. Dari sini kita bisa melihat ada BB 3037804. Lalu ada gerbong kereta api. Ini dia tampak dalam dari Dipo Lokomotif Mak Hitam. Jadi dahulu saat pembangunan jalur kereta api reaktivasi Sawah Lunto ke Muaro Kalaban, lokomotif BB 3037804 ini dibawa dari Padang ke Sawah Lunto ini menggunakan truk untuk membantu operasional dari kereta api wisata Mak Hitam. Untuk lokomotif Mak Hitamnya saat ini berada di belakang dari lokomotif BB 304 ini. Jadi kita bisa melihat dari sini ada gerbongnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mencharter kereta api Mak Hitam, kita bisa melihat bahwa ini dia fasilitas yang bisa didapatkan oleh teman-teman, yaitu dapat kereta api wisata dan melakukan perjalanan dari Sawah Lunto ke Muaro Kalaban dengan ditarik oleh lokomotif Mak Hitam. Namun sayang sekali untuk jalan setiap minggunya sudah tidak beroperasi lagi, hanya beroperasi apabila ada charteran. Kita berdoa semoga saja kereta api ini bisa dioperasionalkan seperti biasanya, yaitu seminggu sekali setiap hari Minggu,
agar kita bisa mencoba pengalaman naik kereta api dari Sawah Lunto ke Muaro Kalaban. Memang Sawah Lunto ini syarat akan sejarah, dan kita perlu melestarikannya teman-teman. Apalagi ini adalah sejarah kereta api di Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.